Ini juga tumbuh kembang anak atau juga psikiater ya, kalau ternyata memang anaknya juga butuh terapi secara medisnya gitu. Bedanya psikiater sama psikolog, terapinya beda gitu ya. Kalau psikolog untuk terapi tingkah laku gitu ya. Nah kalau teman-teman di psikiater, mereka selain juga terapi tingkah laku, mereka juga punya kewenangan untuk memberikan terapi secara medis karena mereka kan S1-nya gitu ya. Kapan kira-kira ayah bunda perlu ke psikolog? Ketika memang anak-anak ayah bunda dalam kacamata ayah bunda menunjukkan perilaku yang mulai mencemaskan. Ketika memang misal gitu ya ada tingkah lakunya nih kayak rebel banget nih anaknya gitu ya, atau kayaknya emosinya juga bermasalah gitu ya, dan itu menurut ayah bunda juga udah saya kok nggak bisa mengendalikan sebagai orang tua ya. Nah mungkin itu perlu bantuan psikolog untuk bisa memetakan ya anak kenapa gitu, atau mungkin juga di sekolah gitu ya, di sekolah seperti apa nih, apakah memang ada masalah-masalah yang kemudian muncul gitu ya, kemudian mengkhawatirkan atau ada dari guru-gurunya ngasih feedback ke orang tua gitu ya, terkait tingkah laku mungkin atau terkait dengan akademik. Nah, kalau hal-hal itu muncul mungkin bapak ibu bisa konsultasi dengan psikolog untuk memahami lebih jauh sebenarnya bapak ibu untuk masalah anaknya sebenarnya seperti apa gitu. Kemudian kita treatment masalahnya. Nah kalau terkait inner child, saya jadi harus jujur gitu. Kalau terkait inner child, saya boleh jujur, saya juga baru tuntas inner child. Saya penyintas inner child dan saya juga penyintas PTSD. Saya membiarkan diri saya, kalau dalam bahasanya inner child, saya membiarkan diri saya berada di mental korban itu 17 tahun dulu. Sampai akhirnya saya punya keberanian untuk oke, saya harus mungkin, saya harus ini. Inner child saya ternyata inner child saya memperberat kasus PTSD saya. Kenapa bisa selama itu gitu ya? Karena waktu itu apa saya bilangnya? Ininya saya sebagai psikolog gitu ya, pride-nya saya gitu, harga diri saya sebagai psikolog, kok bisa ya psikolog kena PTSD gitu ya, kok bisa ya psikolog kena inner child. Itu yang saya pelihara, saya nggak keluarkan sampai pada satu titik, nggak tahu ya, mungkin itu juga campur tangannya di atas, sampai pada satu titik saya bertekad untuk sembuh, dan akhirnya sekarang saya bisa bilang saya penyintas PTSD dan saya penyintas pendidikan. Apa yang terjadi gitu ya dengan saya sudah selesai dengan diri saya sudah tuntas dengan nilai saya, ke anak-anak saya nggak bisa marah. Kalaupun marah berarti saya tidak setuju dengan tingkah laku yang ditunjukkan anak-anak saya. Kalau yang kemarin sebelum dinamika saya tuntas, saya senggol bacok orangnya, sumbu pendek, anak-anak yang menurut yang biasa aja gitu ya, tingkah laku yang biasa aja, saya bisa meledaknya luar biasa, marahnya luar biasa. Begitu juga ketika saya menghadapi situasi yang ya perempuan gitu ya, biasanya kayak kalau lagunya ada kan ada ya, karena wanita ini dimengerti. Karena wanita ini dimengerti, perempuan tuh kadang-kadang pengen pasangannya gitu, pengen tahu gitu ya, tahu segalanya, padahal mereka juga bukan dukun ya bunda ya, sebenarnya mereka harus peka. Sementara laki-laki itu malah logika banget. Jadi ketika perempuannya tidak mengucapkan, tidak mau memverbalkan apa yang dia mau, dia nggak akan bereaksi itu. Sementara dari sisi kita perempuan tuh mau perasa. Kalau laki-laki malah logika, perempuan tuh malah perasa. Dia pengen mengerti suaminya. Aduh deh, saya kerepotan. Nih kira-kira paham nggak ya, peka nggak ya gitu ya. Nah, lakinya nggak bereaksi kalau kita tidak mengeluarkan bahwa bapak, ayah, papa, saya butuh bantuan. Nah itu yang kadang-kadang kondisi-kondisi seperti itu yang kadang juga menyentil gitu ya, emosinya kita sebagai istri, emosi kita sebagai ibu gitu. Makanya jadi senggol bacok gitu ya, sumbu pendek dan seperti itu. Nah kalau bapak ibu akhirnya di rumah modelnya senggol bacok, modelnya sumbu pendek, nah jangan-jangan nih
jangan-jangan nih inner child-nya memang juga belum tuntas. Nah, mungkin kalau gitu, kalau sudah sampai pada tahap itu mungkin boleh sharing gitu ya dengan psikolog, kira-kira ini nih tingkah laku yang saya tunjukkan ke anak-anak, kira-kira saya seperti apa gitu. Ada assessment-nya kok. Ada assessment-nya untuk ngecek kita punya PTSD, kita punya inner child atau bukan. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Kira-kira seperti itu ya Bu. Ada tambahan lagi nggak Mama Dera? Oke, cukup ya. Oke, berarti inner child itu memang sampai besar pun, sampai seumur kita ini pun Yang masih udah bisa ngerasain punya anak, karena kalau boleh jujur, saya sampai saat ini ada ngerasain gitu. Mungkin yang dari kecil keluarga saya itu ada dari orang tua sampai gede ini. Jadi kalau misalnya tuh saya ngelihat ada kegaduhan, ada orang berantem, ada orang apa, padahal saya nggak ikutan di situ. Sebenarnya hanya lewat, tapi saya ikut gemetar. Saya ketakutan. Sampai saat ini saya masih ngerasa gitu. Karena ada dari orang tua yang seperti itu. Jadi sampai saat ini saya belum hilang rasa itu. Kira-kira dilawan. Boleh nanti sesi ya Mbak Karia, Sesi berdua nanti ada. Nah, berarti ada unfinished business di masa lalunya Mbak Tari yang memang perlu dituntaskan. Gak apa-apa Mbak, kalau memang mau sesi nunggu aja. Nanti kita minta kontaknya aja ya. Yang jelas kalau misalnya kita merasa bahwa ini irasional gitu tindakan kita, berarti dari something di kehidupan kita masa lalu yang sudah terjadi. Saya juga begitu. Saya tahun 2001, saya jadi cerita lagi ya. 2001 mungkin Mbak Tari mungkin masih SD atau belum, masih SD kali ya gitu. Atau mungkin masih SMP. Jadi 2001 waktu itu tuh saya ingat banget ada kejadian kerusuhan antar etnis di Kalimantan. Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi kerusuhan antar etnisnya itu adalah antara penduduk asli dengan etnis pendatang. Nah, pencetus pertamanya itu di daerah saya, di tanah kelahiran saya. Jadi seumur-umur gitu ya, dari saya lahir sampai waktu itu 2001 saya masih S1 gitu ya. Seumur-umur saya nggak pernah tuh melihat kayak di medan perang. Jadi patroli baik TNI maupun polisi itu mereka patroli, selalu patroli keliling kampung bawa senjata laras panjang untuk mengantisipasi jangan sampai ada kerusuhan. Dan saya memang nggak pernah melihat mayat secara langsung. Kan waktu itu kejadiannya itu kan kalau di daerah itu punya ilmu gitu ya, mereka punya ilmu yang bisa memenggal kepala manusia tanpa ada sosoknya. Jadi cuman apa namanya, kalau bahasanya apa namanya, senjatanya orang sana namanya mandor. Jadi cuma mandor terbang aja. Jadi aku lihat, saya nggak bisa melihat orang berantem, Mbak. Nggak bisa. Jadi ketika saya melihat orang berantem, saya nggak bisa. Sampai seperti itu. Akhirnya memang harus dituntaskan Mbak, kayak gitu. Memang harus rilis gitu. Harus dilepasi. Caranya memang begitu. Harus mengalami proses rilis untuk bisa kita melihat bahwa itu pengalaman emosional masa lalu ya. Itu nanti kita buat sesi yang lain ya untuk bisa sama-sama ya bareng-bareng sama Miss Global. Boleh, kayaknya banyak sharing. Biar nggak ada yang keluar di kerjaan ya. Iya, jadi nggak kependem gitu Miss. Karena yang mendem itu bahaya sebenarnya. Iya. betul. Mendem itu bahaya. Karena nanti keluarnya bisa kemana-mana. Benar. Orang yang seharusnya nggak kena impact bisa kena impact juga. Iya. Jadi kena semprot semua. Iya, biasanya kerja kan kadang kayak gitu. Padahal penyebabnya ada tuh ya enggak. Ada. Jadi penyebabnya dari rumah kita yang di kantor pada kena. Nah, pengalaman kayaknya ya. Soalnya. Oke. Nah, ada lagi Miss Isen mau nanya. Oh, ini juga tanya. Maju. Karena kesifatnya juga sebagai orang tua. Orang tua 2 anak dan anaknya udah gede-gede. Oke, makasih ya Bunda. Saya mau nanya, ada nggak beda gejala inner child di cowok dengan di cewek? Itu aja kan. Anaknya ya Bunda ya. Oke,
cewek maupun anak cowok itu sama. Cuman yang membedakan adalah penyebabnya yang mana. Dia terpapar inner child yang bagian yang mana. Kan luka pengasuhan itu banyak ya. Miss itu Nisari dan Miss Suci. Saya lupa terus ya, maaf Suci. Luka pengasuhannya banyak. Yang saya ingat satu luka pengasuhan ketika kita berperan sebagai orang tua yang model parents way. Parents way maksudnya gimana? Anak tidak diberikan pilihan untuk menentukan pilihannya sendiri. Orang tua yang membuat keputusan. Nah, kalau akhirnya itu yang kemudian kita terapkan ke anak, itu kita sudah menorehkan luka pengasuhan model parents way. Atau kita tampil sebagai orang tua yang model helikopter parents. Helikopter parents itu gimana ya? Helikopter parents itu awalnya adalah orang tua yang amat sangat cemas dengan kondisi anaknya. Nah, helikopter parent ini juga bisa terjadi pada orang tua yang anaknya anak emas, anaknya anak mahal gitu ya, dapatnya lama gitu, 10 tahun, 15 tahun baru dapat. Nah, orang tua yang dapat anak emas, anak mahal ini biasanya tidak menutup kemungkinan dia akan menerapkan ke anak semodel helikopter parent. Jadi anaknya itu diawasin, make sure anaknya nggak kenapa-kenapa, khawatirannya berlebihan. Overprotect ya Bu. Ya, overprotect. Kita juga ada juga beberapa menemukan yang kasus seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang kayak gini tuh anaknya juga believe it or not, dia juga sudah terpapar dengan luka pengasuhan. Banyak nggak ada tujuh luka pengasuhan yang utama yang sering terjadi. Nah, dua itu diantaranya. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya, luka pengasuhannya akan seperti apa. Atau anak orang tua yang suka membandingkan. Iya. Atau ada anak yang diunggulkan, dia punya dua anak, yang satu diunggulkan karena prestasinya, yang satu enggak. Itu juga bisa jadi luka pengasuhan. Kenapa? Karena kalau anak yang diunggulkan, dia akan terbebani, dia harus tampil perfect. Dia harus tampil selalu baik di mata orang tuanya, baik dari prestasi akademik, baik mungkin dari tingkah laku atau prestasi yang lain gitu. Itu juga luka pengasuhan. Nah, ketika anak yang ditirikan, nanti dia juga bisa jadi anak yang tanda kutip gitu, akan susah dikendalikan, akan jadi anak yang membangkang. Juga sebenarnya luka pengasuhan. Kurang lebih begitu, Mistari. Bisa diterima jawabannya ya. Oke, terakhir nih, mungkin sebelum kita tutup, mau tanya Bunda, cara asuh anak sekarang kan beda ya, anak yang zaman dulu sama yang zaman sekarang. Iya. Lagi zaman sekarang nih, zamannya apa-apa viral gitu. Itu Zaman tanggapan Bunda. Bunda gimana? Ini susah, apalagi kayak sekarang kan kayak generasi alpha, generasi Z gitu. Itu gimana untuk nerapinnya Bunda? Tidak menutup kemungkinan anak kita yang sekarang tuh sangat terpapar yang namanya dunia digital. Nah, itu bijak-bijaknya orang tua akhirnya membatasi anak harus seperti apa, terutama dari segi durasi pemakaian gadgetnya dan juga apa yang mereka harus tonton. Nah, sekarang tuh kan dengan kemajuan teknologi juga orang tua sebenarnya dimudahkan untuk bisa kontrolin anak. Kalau saya, ke anak saya yang kecil, saya di tabnya dia saya pakai yang model family link. Bisa ini ya Bunda, yang mengaktifkan jam tertentu ya. Betul. Saya kan. Jadi kita pantau ya Bunda ya. Betul. Family link itu jadi kita bisa atur waktu dia pegang gadget berapa lama. Kemudian apa saja yang sudah dia buka, apa saja yang dia sudah tonton, itu terdetek di situ. Nah, yang susah ketika nanti anak sudah beranjak besar, Remaja, apalagi remaja yang kali saya mengalami itu. benar. Kita semua mengalami itu. Itu anak saya yang besar sudah menginjak usia remaja ya. Gitu. Dia Pasti apaan lah. sih Bunda kok kepo banget sih? Gitu. Apaan sih Bunda saya mau diatur-atur banget.
Akhirnya saya lebih persuasif ke anak yang besar gitu. Saya lebih bicaranya biasa hati ke hati. Ketika dia main biasanya saya suka ngintip, abang lihat apa sih? So far alhamdulillah selama ini menurut saya apa yang dia lihat, apa yang dia tonton masih dalam kondisi wajar. Meskipun saya juga selalu ingatkan abang ini udah 2 jam lebih megang gadget, istirahat dulu ya. Makanya kalau di saya biasanya kebetulan muslim, jadi setelah sholat asar sampai mau menjelang maghrib saya nggak izinkan anak-anak untuk pegang gadget. Biarkan aja dulu dia main keluar sama tetangganya, biar dia lupa nih gadgetnya gitu ya. Biasanya gitu. Memang susah gampang ya. Tapi kuncinya Lestari, Suci konsisten. Kalau ke anak konsisten. Semakin kita nggak konsisten, anak-anak akan manipulatif ke orang tuanya. Apalagi untuk yang remaja kita bilang itu rasa penasarannya itu lagi gede banget. Iya. Jadi susah. Pengen tahu banyak hal ya. Dan mereka lebih canggih loh. Bunda dari kita ini. Kita ini gaptek. Mereka Mereka lagi tahu gaptek. semuanya. Nah, mereka lagi kayak tahu akses gadget semuanya. itu tahu tuh kayak sebelum-belumnya caranya itu mereka tahu kan. Nah itu jadi tantangan juga sebenarnya. Betul. Nah itu juga sebenarnya jadi strategi ya. Kalau memang akhirnya kita merasa anaknya terlalu canggih, kita jadi kalau jadi orang tua agak pura-pura bodoh gitu. Sembari kita pengen tahu gitu. Kita juga biar bisa masuk ke dunia anak. Itu gimana sih caranya, gimana sih? Pura-pura bodohnya sebenarnya lebih kepada satu memang pengen attach ke anak gitu. Dua biar nggak kita nggak ketinggalan amat dengan anak gitu ya. Gitu sih kurang lebih. Boleh ya nanti kita terapkan gini ya. Karena kita yang lagi ke dalam mungkin remaja ya lagi kita. Iya. Karena murid-murid kita bukan cuma dari yang kecil-kecil aja, Bunda. Nah, yang SMP, SMA itu Iya, apalagi SMP dari ke usia yang SMA. balita 3 tahun itu sampai yang SMA. Jadi yang usia kecil sampai yang udah SMA itu biasanya kesulitannya tuh bersama ya. Iya, karena kan kita juga kita saksi tumbuh kembangnya mereka, Bunda. Karena anak-anak global bukan cuma yang baru masuk udah gede, enggak. Dari kecil dari TK malah ya, Miss ya. Iya. TK, SD, SMP masih bertahan di global. Jadi kita tuh tahu tumbuh kembangnya Iya, mereka. kita lihat juga perubahan usia dari kecil ya. Ya, secara nggak langsung gitu ya Miss, jadi memantau ya. Iya. Kembang mereka seperti apa. Tidak hanya ukuran tubuh gitu ya, tidak hanya kemajuan mereka di global A, tapi mungkin secara Sikap mereka. emosinya juga jadi akhirnya kepantau. Iya, karena kan yang kita tahu, apalagi kadang perubahan sikapnya itu kadang ada yang dari udah lama nih nggak masuk globaan karena mungkin ada ujian, terus apalagi ini kita ngadepin akhir tahun ini suci ya, ada yang liburan. Jadi habis liburan kadang ada kita bilang males, Males masuk. kira-kira liburan waktu masuk kita harus persuasi lagi dari awal pelan-pelan. Jadi apalagi yang remaja, itu bukan cuma perkembangan gambarnya aja, sikap mereka juga di kelas. Wah, berarti Miss Karena memang yang dihadapi itu anak-anak. Karena anak-anak kan tingkahnya, sikap apanya kan perilakunya kan berbeda-beda gitu kan. Udah. Nah, jadi kita yang sebagai bisnisnya ya juga bantu. bantu juga. Nah, Iya. Jadi kayak benar nih, Miss Global harus datang ke Bunda. Nanti ada sesinya mungkin. Iya, boleh. Kalau memang butuh bantuan saya dengan senang hati membantu, terutama untuk bisnisnya ya. Kalau memang butuh untuk skill konselor atau karena kan kita juga ngerasa gini, kita kan kadang koreksi diri. Nah, udah benar belum yang kita lakukan ke anak ini? Itu kan, nah kita kayak butuh penelitian ini udah bener loh gitu, atau ini salah